Halo, selamat malam semuanya, teman-teman YouTubeku semuanya, dan eh, teman-teman saudara seiman ya, secara khusus ya. Dan malam hari ini kembali kita ada bersama Bu Fadilah Hafiz. Teman-teman, hari ini acaranya kita lebih kepada sharing ya, curhat boleh. Mungkin ada teman-teman di luar sana, ada yang menanyakan bagaimana menghadapi masalah di dalam kekeluargaan gitu ya, menurut versi kitab ya. Teman-teman nanti saya kasih link supaya kalian semuanya bisa interaksi dengan kami. Yang saat ini kita menyebutnya Ibu Fadilah Hafiz ini dengan sebutan Mama Dilah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk pakai password curhat ya Mah, begitu ya teman-teman ya, biar lebih seru. Kesannya biar Oke, bentar Bu, nggak aku nggak ketawa tegang. dulu. Ya, silakan ketawa sepuasnya. Oke, ya kita bukan curhat, apa sih? Sharing-sharing santai ya Bu ya. Sambil Oke, kalau ada yang mau tanya, curhat, semoga kita bisa menjawab dan jawaban kita bisa jadi berkat dan bisa memuaskan. Ya, betul. Kita berdoa dulu ya Bu sebelum mulai ya. iya, siap, silakan Bu Fatimah. Mari satukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai kami sampai kepada malam hari ini. Dan kembali Tuhan, kami berdua Tuhan ada di layar YouTube Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan pakai supaya pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui channel kami ini ya Tuhan. Berkati selalu ya Tuhan setiap pelayanan kami. Dan tentunya Tuhan pada malam hari ini kami mohon padamu agar Tuhan mengiringi setiap pekerjaan kami pada malam hari ini, secara khusus acara kami malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan melancarkan dan Tuhan memberkati acara ini, sehingga acara ini Tuhan dapat memberkati banyak orang juga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Sebelumnya selamat hari Minggu ya buat teman-teman semuanya ya. Jadi jangan lupa adakan persekutuan dengan Tuhan bersama saudara seiman, walaupun mungkin pandemi yang membuat kita tidak bisa semua untuk hadir di dalam gereja, tetapi setidaknya kita juga harus ada beribadah di rumah masing-masing ya teman-teman ya. Dan Benar Bu. jika ada Semoga teman-teman teman-teman yang sehat mungkin selalu, Bu Fatimah ya, juga sehat selalu Bu. Amin. amin, bisa beribadah di gereja tetapi tetap memakai protokol yang sudah pemerintah sediakan begitu ya. Oke, salam teman-teman semuanya. Saya langsung kasih link buat kalian semua yang mau curhat ya. Tapi satu-satu orang saja masuk, setelah selesai keluar dan nanti ganti orang lagi. Setelah curhat atau mungkin bertanya atau apapun gitu ya, nanti keluar begitu saja ya. Linknya sudah saya sediakan sekarang. Oke, Mama Sebenarnya kita Dila. bincang-bincang dulu deh Bu. Iya, Ya, sip. Mama Apa Dila. Bu? Iya, Salam. shalom Bu Curhat dong, E. Ma. Curhat dong. Silakan, silakan. Aku guyu sih. Ya, Ya, jadi Bu, memang piye? gini loh Bu, di dalam kekristenan itu ya, teman-teman kita di luar sana juga, mereka seperti ada banyak pertanyaan juga loh Bu, gitu. Seperti ada juga ada kebimbangan dan bingung harus ngapain ya, seperti itu Mah. Mah ya harusnya ya, bukan bukan Ibu lagi. Tapi hari ini ceritanya Mama Dilah gitu ya. Ya curhat Ya, dong Mah. sekarang curhat ke opo. Oke, Iya. Bu, Pak, begini. hari ini saya mau tanya, ya Iya, nanti mungkin boleh. yang lain bertanya ya di luar sana. Apakah di dalam kekristenan itu kita mesti harus ada aturan ketika misalnya kita mohon maaf ya berhubungan dengan suami. Nah, kalau di dalam Islam dulu kan itu mesti harus apa namanya harus mandi junub Ada, dan segala ya, macam begitu ya. ada aturannya.
ada Ya. doanya, terus apa namanya, ada yang pakai berwudu dulu, kemudian berdoa, kemudian pas bercampur itu tidak boleh harus ada tidak boleh telanjang ya, maksudnya harus ada penghalang satu helai benang atau apa, misalnya pakai kain atau apa, begitu syaratnya kalau di sana. Nah, kalau di kekristenan gimana Bu Fatimah? Nah, itu dia. Kalau dari Kristen gimana? Nah, nanti Mama Dila jelasin, kan saya nanya. Oke, ya. Ini Nah, ceritanya kan itu, hari ini Mama Dila yang jadi tempat curhatan. oke, siap. Ya. Nah, jadi keluarga apa namanya, suami istri itu hubungan itu kudus ya. Kalau sudah dia diberkati Tuhan, segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah kudus. Aturan mainnya yang penting tidak menyalahi apa ya, firman Tuhan yang apa namanya, nggak pakai doa atau harus begini harus begitu. Saya kira nggak ada ya kayak begitu ya Bu Fatimah ya. Iya, iya. Yang penting melakukan karena atas dasar cinta kasih. Benar nggak Bu Fatimah? Atas dasar cinta kasih, dan setelah mereka sah ya. Sah artinya mereka sudah diberkati oleh Tuhan pernikahan mereka, karena segala sesuatu yang mereka lakukan, hubungan seksual itu menjadi kudus, begitu Bu Fatimah. Oke, tapi padahal kalau misalnya di sana Bu Fadila ingat nggak aturan di sana tuh kalau misalnya habis berhubungan badan, terus nanti di sana tuh kalau misalnya nggak keramas dan nggak mandi sunnah, nanti akan mengalami kesialan, katanya begitu Bu. Ya, jadi kalau di sana habis bersenggama, maaf ya ngomongnya agak ini ya, mereka harus mandi junub seperti orang habis haid, ya kan Bu? Habis haid mandi junub. Karena kalau mereka nggak mandi junub, itu masih najis. Jadi mereka nggak bisa sholat, nggak bisa mengaji, masih najis. Jadi wajib mandi junub ya, mandi wajib itu. Jadi kalau kita manusia, tubuh kita nih bait Allah. Amin ya Bu ya. Tubuh kita nih bait Allah. Ketika kita sudah menjadi suami istri, kita kudus, kita tidak boleh lagi melenceng kemana-mana. Kita melakukan, istri melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, suami pun demikian. Kewajibannya yaitu mengasihi istri dan istri menghormati suami, kan begitu. Nah, istri ketika itu apa namanya sudah menjalankan fungsinya masing-masing, nah suci, apapun yang mereka lakukan itu kudus, karena tubuh kita bait Allah, tidak ada ceritanya najis. Oke. Amin ya Bu ya. Jadi apa jadi yang beda ya? Iya beda. Jadi mungkin kalau di kita mungkin karena kan habis begitu mungkin berkeringat atau apa, boleh lah mandi silakan. Tapi itu bukan suatu kewajiban. Bukan tidak meruntuhkan kekudusan kita suami istri gitu loh. Oke. Ini masalah yang ini sudah dulu ya Bu ya, nanti yang lain biar ada kesempatan buat tanya-tanya. Nanti kalau saya yang tanya semua nanti habis pertanyaannya. Bu, ada yang nanya nih di luar, laki-laki boleh curhat nggak Mah katanya? Boleh nggak? Boleh aja, boleh. Silakan. Nah, jadi untuk teman-teman yang di live chat tadi nanya ya laki-laki boleh curhat? Boleh, ini kan temanya ini kan tentang rumah tangga. Jadi kalau tentang rumah tangga itu tidak terpaku dengan hanya wanita saja. Misalkan gini, teman-teman semua bertanya bagaimana laki-laki untuk menghadapi istri yang misalnya konyol, istrinya seperti apa dan bagaimana, boleh kita sharing di sini ya. Kami berdua siap menjawab gitu ya. Oke, kita siap masukkan teman-teman ya Bu ya, boleh? Iya boleh. Oh sudah ada yang masuk. Banyak udah nunggu. Curhat dong Ma. Ya ingat ya passwordnya ya teman-teman ya. Kalau yang mau masuk pakai password curhat dong Ma, begitu ya. Oke, kita naikkan dulu. Selamat malam dan salam Pak Sastro Jendro. Aduh sayangnya suaranya dubbing. Salam. Passwordnya apa, Dek? Curhat dong Mah gitu. Piye. Curhat dong Mah gitu. Curhat
Curhat Iya, dong, Ma. curhat dong, Ma, gitu. Oke, God bless you. Curhat Oke. dong, Ma. Oke. Ya, boleh. Ya, Silakan. silakan. Apa yang mau dicurhatkan? Udah aku lepas topik. Cuman mau saya kasih yang kualitas ya, panjenengan. Panjenengan tak Oke. kasih yang kualitas. Oke, monggo. Ya, enggak kaleng-kaleng ini karena ini tesisnya para nabi. 1 Petrus 1, saya bacakan aja. 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10. Saya bacakan aja panjenengan nyimak. Jenengan nyimak. Awet kowe wis padha tampa sing dadi wohing percayamu. Ya kuwi keselamatan nyawamu. Ayat 10. Iya bab keselamatan kuwi sing wis dititi priksa kelawan astiti dening para nabi. Sing padha meka bab sih rahmat sing bakal diparingake dening Gusti Allah marang kowe. Ini ayat 10 nih. Sing wis dititi priksa kelawan astiti. Lah ini tesisnya para nabi. Ini statementnya Rasul Petrus, yang membuat statement Rasul Petrus, tapi ini tesisnya para nabi. Ini bukan para wali loh, tapi para nabi loh tesisnya. Ini kan kualitas atas. Paham nggak? Bapak mau nyampaikan apa, Pak? Bapak mau nyampaikan apa Ya, nih? Bahasa Indonesia, Pak. Mungkin netizen banyak yang nggak ngerti. Jadi lebih bagus bahasa Indonesia saja, ya karena temanya hari ini kan tentang curhat nih, mengenai masalah rumah tangga, Pak. Bukan masalah kitabnya. Keluarga. Oh, masalah rumah tangga. Poligami boleh nggak? Boleh. Soal poligami misalnya ada pertanyaan di dalam kekristenan seperti apa versinya begitu, Pak? Nggak. Poligami kalau orang Kristen itu dipertanyakan. Kalau memang dia Kristen loh. Paham ya? Benar. Kristennya dipertanyakan. Karena saya sendiri pernah jatuh dalam itu poligami, pelaku gitu loh, bukan katanya. Saya sendiri pelaku. Tapi kan terus bertobat. Kalau sampai nggak bertobat kebablasan, itu kekristenan kaleng-kaleng, itu bukan Kristen itu. Oke, berarti sudah mantap berarti ya. Ya, benar. Ya, saya tanggapi dikit boleh Pak ya? Monggo. Oke. Kalau di seberang, poligami itu adalah solusi buat mereka agar alasannya tidak ada perzinahan. Demikian. Jadi diperbolehkanlah poligami, itu awal mulanya, alasannya seperti itu. Nah, sebenarnya itu bukan solusi. Ada atau tidak poligami? Oh, yang poligami masih zina sana sini, ya masih banyak ya, banyak. Artinya itu bukan salah satu, bukan solusi agar tidak terjadi perzinahan atau melampiaskan syahwat ya, hasrat. Nah, itu bukan solusi. Solusi poligami itu banyak banget mudaratnya ya. 1, pasti perasaan istri terlukai. 2, anak. Yang bahaya tuh di anak-anak. Apalagi kalau kita punya anak perempuan. Kalau misalnya gini, saya balikkan. Bapak muslim misalnya ya. Kemudian Bapak punya anak perempuan. Bapak sendiri poligami. Suatu saat anak Bapak dipoligami atau menjadi istri kedua, ketiga atau menjadi madu. Ikhlas nggak? Rela nggak? Ridho nggak? Pasti nggak. Di mana semua orang tua itu nggak. Saya buktinya dulu seperti itu. Bapak saya tidak ikhlas anaknya jadi yang kedua, ketiga atau anaknya dimadu gitu, nggak ikhlas. Nah, artinya ini mudaratnya lebih banyak. Kita lihat rumah tangga yang berantakan, rumah tangga yang hancur, akhirnya suami istri bertengkar sampai ke media sosial. Ustadz lagi, kiai kan. Nah, artinya ini bukan solusi. Poligami itu bukan solusi. Nah, gini loh, maksud saya gini loh. Saya kan pelaku. Iya. Paham ya? Jadi
orang poligami itu serakah gitu loh. Tahu serakah? Iya, betul. Ya primitif. Koyo ngono dipiarai piye jajal. Kok yo terpelajar sithik. Erane ra modern kok poligami dipiarai ngopo ngono lho. Terkopi? Oke, sip, Pak. Oke, makasih ya Pak Sastro ya. Gantian yang lain ya Pak ya. Terima kasih. Monggo. Salam. Nuwun nggih, Pak nggih. Ya, pasportnya Pak, Ya. silakan Pak Dientri. Wah, kita menunggu ibu-ibu, bapak-bapak yang datang. Kita lagi menunggu ibu banyak kan bapak-bapak. Yang curhat itu biasanya bapak-bapak tuh Bu. Oh, gitu. Gitu. Ya, pasportnya Pak, pasportnya Pak. Passwordnya, Pak. Passwordnya. Aduh, sampai lupa aku paspornya tadi apa ya. Curhat dong Ma gitu ya. Ya, oke, curhatnya diterima. Ya, Silakan, Pak. silakan. Oke. Silakan. Saya udah lama nggak mendengar suaranya Ibu Fadila ya. Oh iya, Pak. Jadi setidaknya masuk di live sini kan akhirnya kita tahu. Karena saya tahu juga Ibu Fatimah sama Ibu Fadila ini sangat mengedukasi ya, walaupun bertentangan dengan sebelah. Tapi kalau mereka sadar, sebenarnya di hati mereka akan mengatakan orang ini benar gitu ya, walaupun harus mengatakan salah gitu ya. Saya mungkin setiap wanita jangan, jadi saya nggak masuk ke forum agama gitu ya, saya masuk ke forum wanita saja lah, karena wanita setahu saya menginginkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang sudah dimiliki dia gitu ya, dan tidak ada orang ingin wanita nih, kalau laki-laki ya sombong banget ya ke laki-laki ya. Jadi artinya inilah wanita sebenarnya, inilah hati wanita sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Fatimah sama Bu Fadila di sini gitu. Dan ini edukasi yang benar gitu ya. Masalahnya kenapa mereka itu nanti akan bermasalah dengan kedua tokoh ini, saya katakan mungkin begitu ya. Nah, tetapi apapun itu Bu Fadila sama Ibu Fatimah telah membantu mereka berpikir, walaupun itu sedikit, mungkin sedikit itu mungkin menjadi terang bagi mereka gitu ya, tentang masalah kebahagiaan gitu ya. Jadi saya melihat orang yang tidak bahagia mendengarkan apa yang dilakukan oleh Bu Fatimah sama Ibu Fadila di sini, saya kira mereka akan termotivasi untuk tadinya mau ingin bercerai, dia setidaknya mengingatkan kepada anak-anaknya gitu ya. Nah, yang menjadi masalah memang ya, kalau saya sih sekalipun saya tidak agamais gitu ya, tetapi saya adalah keluarga yang bahagia, 25 tahun menikah gitu ya. Tapi betul-betul saya bahagia, terlepas bukan dari hal-hal yang apa tadi namanya, seperti yang dibilang Bapak itu, yaitu adalah salah satu bentuk kejujuran, tetapi itu sudah sangat membakar keluarganya sebelumnya ya. Ya, Pak Dientri, maksudnya gini Pak Dientri, kalau kita ngebahas, aduh suara, kok dubbing ya suara? Enggak bagus. Oh, kok saya di kuping saya dubbing. Jadi kalau misalnya kita dalam rumah tangga, walaupun di dalam kekristenan pasti ada dong masalah gitu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan tuh dari Pak Dientri, supaya bisa jadi bahan sharing, mewakili masalah orang laki-laki di luar sana, atau barangkali Pak Dientrinya punya masalah sendiri gitu. Enggak, kalau saya ingin bertanya begini, sebenarnya pertanyaan saya itu tadi dari sisi laki-laki yang mengetahui itu, sekarang sisi wanita untuk mengetahui hal itu, maksudnya bagaimana wanita kalau mengetahui suaminya seperti itu, apa tindakan yang dilakukan oleh sang istri? Kan ada dua pilihan nih, biasanya istri akan lebih cenderung berpisah, atau saya lanjut, stop, atau seperti apa, nanti aturannya seperti apa kira-kira. Mungkin kalau laki-laki bisa dia melakukan hal itu, tadi saya udah bilang
laki-laki itu cenderung memang menang sendiri. Nah, dan wanita juga memang lebih cerewet ya. Dia cerewet kepada suaminya, mungkin suami kurang nyaman gitu ya. Tetapi inilah yang akan saya ingin tanya, bagaimana caranya para ibu-ibu menyelesaikan persoalan yang seperti itu gitu. Mungkin itu yang saya tanya. Iya, Bu. Oke, saya jawab ya, Pak, ya. Mama Dila jawab bagaimana menghadapi perempuan yang cerewet terhadap suami. Silakan Bu Dila, Mama Dila. Itu ya Pak ya, menghadapi ibu-ibu yang banyak terlalu ini ya. Seperti ini. Kita lihat dulu konteksnya yang dicerewetin itu apa. Gitu. Kalau untuk kebaikan sang bapak, itu ya jadi positif kan begitu. Namanya ibu-ibu ya memang sudah kodratnya ya, cerewet, bawel begitu, sudah kodrat. Tapi yang mau saya katakan di sini, sebaiknya segala sesuatu, karena di dalam Alkitab kan dikatakan istri harus menghormati suami, benar nggak? Yeah. Karena suami itu adalah kan keluarga itu seperti satu tubuh Kristus ya. Betul. Jadi istri itu harus menghormati suami. Nah, lihat istrinya dulu nih, dia bisa tidak menahan diri untuk tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang terlalu berlebihan atau yang tidak penting dengan nada yang sakit di telinga suami. Kan segala sesuatu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Misalnya duduk bersama, Pak, aku nggak suka kalau kamu begini, Pak, aku nggak suka, sebaiknya begitu. Nah, seharusnya istri itu harus paham kondisi suami. Masa ujuk-ujuk suami pulang capek dari kerjaan langsung ya, suami mana sih yang nggak gergetan. Namanya manusia ya. Manusia itu gimana, selalu punya kekurangan ya kan. Jadi para wanita bagaimana? Sebentar Bu, suaranya saya kehilangan suara nih. Sebentar, suaranya nggak. Pak Dientri, suaranya di itu dulu ya. Halo Bu. Dulu. Nah udah, Pak Dientri suaranya iya. Bu. Iya. Jadi solusi untuk wanita, bagaimana Bu, nasihat untuk wanita kalau masalah Nah itu dia saya bilang tadi. Solusi untuk perempuan, ingat posisi kamu, posisi kita ini, posisi emak-emak nih. Kita ini kan harus menghormati suami. Kan Alkitab suruh demikian. Kurangi dong ngomong yang tidak ngomong panjang lebar yang tidak berguna, ya enggak. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak dia senangi dari suami, harus bicara di waktu yang tepat dengan cara yang baik. Pasti suami bakal bisa menerima masukan dari si istri. Sekarang suami capek pulang, langsung ya kayak kita lah, kayak perempuan, kita baru pulang kerja, baru beberes, terus anak pulang minta uang mah bla 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 bla. Begitu juga suami, rasanya kan gergetan. Nah begitu juga suami, gitu solusinya. Maaf Bu, Mama Dila, ini di Besek nih banyak banget orang yang mau ngantri, jadi mungkin bisa menjelaskan lebih pendek. Dan dari Pak Dentrinya juga pertanyaannya sudah cukup ya Pak, nanti bisa lain waktu bisa bergantian. Oke, cukup ya Pak Dentri ya? Ya. Oke, terima kasih. Pak Dentri di mute. Oke, kita sekarang cari wanita ya Bu ya, wanita ya. Iya, kalau ada wanita. Ya, Mama Putri, selamat malam. Pasportnya jangan lupa. Selamat malam, Bang. Apa pasportnya? Pasportnya gimana, Mbak?
curhat dong, Ma. Iya, boleh. Iya. Apa yang mau dicurhatin ini? Silakan. Salam, selamat malam. Shalom juga Mama Putri. Ini Mama Putri. Curhat sedikit lah ya. Ya, Nah, boleh. saya Silakan. yang mengalami pelaku poligami nih saya. Oh, Oh gitu. Tapi masa lalu ya Bu, masa lalu kan? Masa lalu. Ya. Silakan, Ya, apa yang mau ditanyakan? Nah, saya ambil solusi ya akhirnya berpisah kan, karena menurut saya tidak ada yang adil kok kalau ada manusia bisa berpoligami, itu tidak ada yang adil menurut saya. Dan di Al-Quran juga kamu sekali-sekali tidak akan bisa berlaku adil terhadap orang-orang istri-istrimu, dan pasti ada satu orang yang kamu lebih cintai dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Nah, saya juga tidak menerima itu, ya auto lah, berarti saya tidak percaya akan itu, auto murtad berarti kan. wah, amin. Nah, memang Ya. dari dalam kenyataannya memang seperti itu kan, jadi tidak ada yang bisa berlaku adil. Contoh konkret lah tetangga saya, jadi dia berpoligami, malah istrinya yang melamarkan perempuan itu untuk suaminya, dan dia merasa daripada suaminya berselingkuh gitu kan, jadi dia sendiri yang melamarkan perempuan itu untuk suaminya, dengan catatan suaminya bisa berlaku adil gitu kan. Aduh, manis amat ya Bu ya. Iya, kasian manis. ya. Nah, tapi apa kenyataannya? Kenyataannya ternyata yang si istri kedua ini merasa tidak dapat keadilan. Nah, padahal diberi usaha sama. Yang istri pertama punya toko, istri kedua juga punya toko. Tapi pas jalan-jalan gitu kan, pas jalan-jalan satu mobil. Istri pertama duduk di depan dekat sopir kan, istri belakang hanya sebagai istri yang kedua jadi penonton. Nah, di sini dia merasa istri kedua merasa ketidakadilan gitu kan. Masa saya hanya sebagai penonton gitu. Nah, ini di mana letak keadilannya gitu kan? Jadi menurut saya sangat tidak adil. Nah, kemudian ya seperti yang Mama Dila bilang tadi kan, saya juga koreksi diri saya sendiri. Apa penyebabnya? Nah, apa penyebabnya bisa diperlakukan seperti itu kan? Nah, saya kemarin berpikir kok kayaknya perempuan itu seperti kucing gitu, Mah. Setelah hamil, melahirkan, terus ditinggal, kan gitu, kayak kucing kan kayak gitu tuh, Mah. Saya kok kayak kucing ya kita sebenarnya gitu kan. Nah, saya sempat juga menyerah kemarin. Mungkin gitu kan, mungkin bisa berlaku adil. Tapi satu sisi saya juga merasa, apakah kita hidup hanya berdasarkan kepuasan seksual itu, saya bilang gitu kan. Sementara hati kita merasa tidak nyaman dengan itu. Nah, daripada saya munafik, saya bilang lebih baik saya pisah gitu kan. Karena memang benar-benar, nah sempat juga tidak mau mengambil keputusan pisah itu, karena kan dalam agama kemarin itu cerai adalah perbuatan halal yang tidak disukai gitu kan. Halal tapi tidak disukai. Dibenci Allah. Dibenci gitu kan. Nah, sempat juga berpikir untuk bertahan. Tapi saya bilang karena tadi merasa ketidakadilan itu, antara kami misalnya satu perempuan itu tidak bekerja, sedangkan saya bekerja, saya membiayai diri saya sendiri dan anak-anak. Ternyata saya juga harus membiayai istrinya. Nah, itu di mana letak adilnya gitu kan? Terlalu enak gitu kan? Iya. Dan saya bertanya, jadi seperti Mama Dila juga, terus saya juga
pernah dengar Mama Dede kan. Nah, jangan menyalahkan suami gitu kan. Koreksi dulu diri kita sendiri gitu kan. Nah, saya juga koreksi diri saya sendiri, saya tanyakan, Pak, saya bilang gitu, apa salah saya? Gitu kan? Apa kekurangan saya, apa salah saya? Nah, dibilang saya nggak punya saya tidak punya salah apa-apa, dibilang gitu. Nah, kok bisa dibuat saya seperti ini gitu kan? Nah, dia alasannya hanya untuk mendidik perempuan itu, dibilang gitu kan? Untuk mendidik perempuan itu masa harus menikahinya? Sebenarnya mau bikin rumah tangga, apa mau bikin sekolahan ya? Iya. Bikin PAUD, Bu. Nah itu kan yang bikin masalahnya itu kan. Ya, Mama Putri. Ya, saya jawab boleh, Mama Putri? Boleh. Sebentar, Bu Fadila. Boleh Mama Dila. Kalau Mama Dede bilang katanya karena kamu siapa tahu kamu ada yang salah gitu kan. Nah, ternyata perempuan yang di dalam Islam itu walaupun gak sudah perfect pun karena lakinya memang gatel dasarnya ya kan, pengen nikah. Terus tetap aja dibenarkan sama perempuannya. Ini perempuannya mohon maaf ya menurut saya ya nggak waras gitu. Nah, kalau di dalam kekristenan tidak seperti itu, Mama Putri. Dalam kekristenan tidak seperti itu. Justru kita malah berzina karena kita dituntut sama Tuhan harus mengasihi sesama. Seorang wanita, seorang istri, benar. Itu juga manusia. Jadi harus dikasihi. Orang lain saja dikasihi kok, masa istri nggak dikasihi? Begitu. Oke, silakan Mama Dila curhat dong, Mama Dila. Oke. Jadi begini. Masalah poligami. Coba dibalikin lagi. Kan Mama Dede tadi bilang apa? Katanya koreksi dulu. Nah, dibalik. Coba dibalik. Coba kalau Mama Dede di poligami mau nggak? Mau lah. Yang penting kan itu mau nggak? Nah, kemudian masalah poligami ini ya. Adil. Yang namanya adil itu berbeda-beda. Bukan sama rata, sama rasa, ya. Adil itu relatif. Adil itu bukannya misalnya saya pakai baju ukuran XL. Supaya adil, Bu Fatima harus juga pakai baju ukuran XL. Ya kegedean, kan begitu. Apakah itu adil? Tidak adil. Nah, adil ini mungkin sana kasih perusahaan, sini juga kasih perusahaan. Tapi yang namanya kasih sayang itu susah. Seperti Mama Putri tadi bilang, naik mobil, istri pertama di depan, istri kedua di belakang. Sakit hati dong istri kedua, iya. Berhak sakit hati, punya hak karena dia juga istri. Iya kan? Cuman kedudukannya jadi lebih rendah karena dia cuman madu. Tetap lebih tinggi istri pertama. Begitu loh. Nah, kayak begini, hal-hal seperti ini apakah solusi daripada zina untuk ngajar? Itu alasan kalau cuman untuk ngajarin, nggak perlu, suruh aja dia ke ustadz atau ke ustazah belajar sendiri. Itu cuman alasan saya mau ngajarin itu perempuan supaya jadi lebih baik, nggak perlu. Sama saya bilang selalu sama teman-teman Kristen, sama yang beda agama jangan terlalu dekat, jangan pacaran. Alasan penginjilan gak ada ceritanya. Serahkan dia sama penginjil wanita, atau yang laki-laki serahkan sama penginjil laki-laki, selesai. Karena itu nggak ada ceritanya supaya mengajar, ya suruh dia ke ustazah. Cari ustazah yang pintar, belajar, kamu bayarin, selesai. Jangan dengan niat begitu terus nanti biar dia jadi istri saya. Oh, sama juga bohong. Begitu, mau dididik Ibu. Apa ya, Mama Dila? Mau dididik apa ya kira-kira? Ya nggak tahu saya. Lucu ya nih, makanya seperti orang yang bodoh, bener-bener anak kecil yang dibodoh-bodohin orang tua, yang jangan ini ya jangan makan sambal itu bikin perut sakit, padahal sih enak juga sebenarnya gitu ya, kayak semacam gitu sih. Makan terus kan enak.
Padahal Kak Gitu. kehabisan sambelnya. Ya udah, gitu aja ya Mama Putri. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Oke, untuk sementara itu dulu. Boleh yang Oke, lain. Oke, baik. terima kasih Mama Terima kasih, Mama Putri. Dila. Tetap semangat ya Mama Putri Terima ya. kasih. Tuhan berkati. Mama Ya. Putri. Tuhan Amin. berkati. Oke, yang lain sekarang ini. Ya, makasih Karunia. Selamat malam. Ibu-ibu udah nggak ada lagi, Bu. Masih ada ibu-ibu nggak? Nggak tahu ini ada nggak ya? Tadi Belum, ada belum. siapa tadi? Kalau ada naikkan dulu. Nggak tahu Saya di namanya bawah dulu, siapa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Sebentar aja nggak apa-apa nanya. Oh ya, sebentar aja deh. Oke, curhat atau apa? Sebenarnya kalau udah singgung-singgung begini saya Passwordnya dulu, tersinggung. Pak. Passwordnya. Curhat dong, Ma. Iya. Kalau nggak ada Ya, Mama saya lebih tua kali. nggak apa-apa. Ini kan memang seperti Sebenarnya itu. Ya. kalau udah singgung-singgung gini, saya tersinggung ini. Saya pelaku paling mahir. Oh, Gitu. mantap. Oh, Paling mantap. Tapi begini Bu, surhat sedikit ya. Sebelum mengenal Tuhan, saya pernah melakukan itu. Ya. Kemudian saya bersahadat. Ya, walaupun abal-abal lah istilahnya ya. Hanya persyaratan 2 kalimat syahadat. Nah, selama saya jalanin itu, mungkin saya tidak ada bakat mungkin ya. Itu resah gelisah. Ya. Kalau ibaratnya begini, kalau kita ke yang kecil, kita mikir itu bagaimana perasaan yang tua ya. Mikir kalau dia berbuat seperti saya itu bagaimana ya. Jadi tidak ada kebahagiaan sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ribut sini ya, sana damai. Ya. Kemudian damai ribut di sini, yang sana damai. Nah, yang celakanya lagi ribut dua-duanya, Bu. Pusing. Jadi istri Pusing. Bapak berapa? Istri Bapak berapa waktu itu? 2. Oh, cuma 2. Aduh. Cuma Keren. 2, cuma Keren, 2. keren. Saya pikir Tapi- udah 4, Pak. Puji syukur Bu, setelah mengalami Tuhan, ya kan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelumnya ya. Itu sebelumnya saya sudah mulai tobat-tobat itu ya. Sudah 7 tahun ya. 10 tahun itu sudah 7 tahun. Ya, dari 2012 saya sudah pisah. Jadi kembali tetap sama yang pertama. Ya, itu pun berkat doa, walaupun waktu itu saya belum mengenal Tuhan. Ya, tetapi perjalanan waktu, terus jalan waktu, kehidupan semakin dipulihkan, ya, walaupun belum mengenal Tuhan ya. Nah, kemudian pada tahun 2019 ya, istri meninggal. Ya, istri meninggal. Itu pun sudah mulai mengenal Tuhan. Nah, Meninggal dua-duanya nggak, Pak? yang satunya masih, tapi Oh. kan enggak lagi. Yang kecil tuh enggak lagi. Ya, kita udah kembali ke yang tua. Ya, istri yang sah yang pertama itu boleh dikatakan sah. Kalau berkaitan sah dua-duanya sih sebenarnya dua-dua sah. Tapi di mata Tuhan kan hanya satu yang sah. Kan Oke. begitu. Ya, jadi kegalauan itu sampai sekarang timbul nih. Ya, kadang-kadang walaupun sudah terima Tuhan ya, kadang-kadang masih teringat akan dosa-dosa begitu. Kadang-kadang kenapa saya tidak bertobat sebelum dia meninggal? Kan begitu. Walaupun memang saya sudah mulai mengenal Tuhan, bukan Tuhan Yesus ya yang saya kenal ya. Dalam arti Tuhan pencipta alam semesta. Saya sering berdoa hanya kepada Tuhan alam semesta. Karena untuk menerima Yesus sebagai Tuhan itu agak susah bagi saya. Karena waktu kecil saya di lingkungan Muslim, ya walaupun saya bukan di Muslim ya, tapi lingkungan saya Muslim. Bahkan sekolah pun untuk mengambil nilai kita harus ikut pelajaran Islam ya. Islam, iya. Nah, Benar. harus itu. Karena waktu itu sekolah negeri itu belum ada. Agama Kristen belum ada, pelajarannya belum ada. Sampai ke Sekarang, Pak, SMP. banyak sekolah negeri sudah ada. Sampai sekarang saya kurang tahu. Mungkin ya, mungkin. Nah, jadi kemudian nikah sama yang Islam ini ya, poligami ya, saya
formalitas mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan begitu. Nah, sudah dapat anak 1, ya, tapi sampai sekarang bagaimanapun anak tetap anak, kan begitu. Masih Muslim anak. Nah, setelah istri meninggal di situ, 1 tahun kemudian, tepatnya 2020, saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya. Nah, baptisnya sih 2021, kan begitu. Nah, tetapi baru baptis. Baru 28 Mei. Ya. Jadi masalahnya begini, Bu. Karena perasaan dosa itu atau masih terbayang-bayang begitu. Ya, walaupun waktu itu hidup sudah akur sih, sudah baik. Sudah dipulihkan lah begitu. Ya. Nah, tapi kan masih ada perasaan-perasaan begitu, dosa, perasaan-perasaan menyesal begitu. Jadi bagaimana itu, Bu? Oke. Ya. Saya jawab ya, Pak ya. Ya, silakan. Pasti rasa menyesal, rasa berdosa itu pasti. Nah, itu menjadi acuan kita untuk tidak berbuat dosa yang baru. Itu menjadi senjata buat kita atau bumerang buat kita sendiri sebenarnya, supaya kita mengingatkan kita untuk tidak jatuh dalam dosa lagi. Itu lebih bagus, Pak. Ketika kita menyesali, oh Tuhan, aku kok kelam sekali hidupku dulu ya sebelum aku kenal Engkau Tuhan. Ubahkan hidupku. Nah, itu jadi cambuk buat diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal di luar firman Tuhan. Itu malah lebih bagus sebenarnya, Pak, kalau saya bilang. Karena kalau kita tidak ada rasa penyesalan, kalau kita tidak ada itu sebenarnya rasa penyesalan itu terus ada, malah bagus. Itu jadi namanya taubatan nasuhah kalau di sana ya. Benar-benar tobat yang sungguh-sungguh, bukan tobat sambel. Kalau tobat sambel, Tuhan aku nyesal, besok bikin lagi, lupa, besok bikin lagi, dan begitu seterusnya. Dan Tuhan malah nggak suka seperti itu. Ketika Bapak menyesal, terus-menerus mengingatkan Bapak untuk tidak lagi jatuh dalam dosa. Itu bagus. Terus saja berdoa, terus dekat sama Tuhan. Karena kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita tidak terus di dalam Tuhan, berdoa dan baca firman Tuhan, celah iblis itu gampang banget masuk. Gampang sekali. Kadang dengan penyesalan Bapak itu, bisa aja iblis pakai itu untuk merasuki Bapak lagi. Gak enak kamu kalau jadi ikut Tuhan, kan kamu nyesal terus, mending kamu lakukan lagi aja. Bisa jadi seperti itu, gitu loh Pak. Makanya banyak yang tobat itu hanya ala kadarnya. Karena apa? Ketika dia bertobat, dia jauh sama Tuhan, bukannya malah berdoa, baca firman Tuhan, berdoa dan baca firman Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan, tapi malah dia akan jatuh lagi dalam dosa. Begitu Pak. Iya, saya sih merasakan itu ya. Dulu satu merasa kurang gitu. Sekarang tidak ada sama sekali di dalam Tuhan. Enggak, kayaknya biasa-biasa saja gitu. Memang luar biasa Tuhan itu. Iya. Ya. Itu satu. Kedua, kadang kita manusia itu punya titik jenuh gitu loh Pak. Iya. Nah, titik jenuh inilah yang harus kita bina terus agar kekudusan harus selalu ada dalam hidup kita. Begitu Pak. Iya. Mungkin anak juga Bu ya, kita konsentrasi ke anak dan sebagainya. Oke dah, terima kasih Bu atas curhatnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, amin. menurut saya Pak kasih karunia jangan memikirkan dosa-dosa yang lama. Kita sudah di dalam kekristenan ini mengikut Kristus sudah ditebus dosanya. Maka di Roma 4 ayat 7 dan 8 mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi, Pak kasih karunia jangan lagi menengok ke belakang dan menyesal, hanya menyesal tetapi tidak bertobat ya. Kalau sekarang sudah bertobat, sudah jangan memikirkan dosa yang lama. Begitu Insya Pak. Allah. Insya Allah. Nggak boleh insya Allah. Pasti. Iya. Amin. Oke, sip. Iya dan amin.
Terima Amin. kasih. Terima Bu. kasih untuk Shalom, Tuhan waktunya. Yesus berkati. Salam, terima kasih. Oke, ini ada minta Bumi Datar, selamat Oh iya. malam. Silakan passwordnya. Halo, selamat malam. Curhat dong, Mama. Yoi. Ya, Silakan. silakan. Terima kasih, Bu, sudah kasih kesempatan. Iya, iya. Kalau mungkin zaman sekarang ini kan zaman yang sudah modern, sudah maju. Saya yakin, dan saya juga pernah tanyakan kepada saudara-saudara kita yang muslimah dan teman-teman saya itu yang mereka tuh tidak mau sih kalau untuk dipoligami. Saya sudah pernah bertanya. Tapi di saat ini mereka juga polemik sebenarnya, Bu. Polemiknya begini. Kayak kita kayak muslimah ini sebenarnya masih marakama dia. Jika keberatan dipoligami, dia akan disebut sebagai wanita yang tidak tunduk pada suami. Sebaliknya, kalau dia mesti dipoligami, maka dia harus berbagi dengan wanita lain. Iya. Kalau dia tidak mengikuti suami, tidak mengikuti suami untuk dipoligami, berarti dia menentang di Al-Qur'annya, Bu. Di Al-Qur'annya di QS 4 surah 4 ayat 3. Maka kawinlah wanita lain yang kamu sering 2, 3 atau 4 atau bahkan budak-budaknya jika dia mampu. Jika istri itu tidak ingin dikehendaki poligami, maka dia tidak tunduk pada perintah Allah. Mereka itu sebelah salah sih. Kemudian untuk masalah-masalahnya yang positif pun saya yakin lebih banyak negatifnya daripada positifnya dari dampak poligami sendiri. Yang untuk kesehatan, kita tahu kan penyebaran HIV di Indonesia kan semakin banyak, Bu. Salah satunya adalah dengan pasangan yang gonta-ganti. Nah, di sini kan apa yang pernah dikatakan Ustadz Somad waktu itu, boleh kita menikah hanya berkali. Kalau kita lebih boleh juga, asalkan diceraikan dulu. Nah, gitu kan proses cerai, ganti lagi, cerai sana, ganti lagi, cerai sana, ganti lagi kan. Unlimited edition ya. Iya kan salah satu faktor penyebab penyakit menular seksual. Terutama ya kebanyakan itu adalah ya seperti penyakit gonorrea pada wanita, kemudian sifilis, kemudian juga paling berat itu adalah HIV. Kemudian yang kedua itu pada anak. Nah, jika terutama anak perempuan, Bu, ya, mereka tuh nanti akan merasa melihat, oh ya, ayah saya kok berbagi cintanya kepada dua wanita. Nah, anak perempuan itu dia kan merasa trauma kalau udah besar. Aduh, saya tidak mau lah, saya takut sama pada laki-laki. Itu yang kedua manfaat negatifnya. Kemudian yang ketiga saya bisa sampaikan adalah untung ya kita di Indonesia ini ada pahlawan wanita bernama Ibu kita Kartini yang sangat menjunjung tinggi sekali derajat wanita. Mungkin kalau di sebelah itu adalah hak wanita dan pria itu adalah tidak sejajar ya, tapi kalau di MSS wanita perempuan itu kan pada saat Ibu kita Kartini itu dia tuh menyejajarkan bahwa wanita berhak sama dengan laki-laki dalam hal segalanya, baik status sosialnya, baik dalam hubungan keluarga, mereka itu dijadikan satu. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih curhatnya, terima kasih. Oke, Terima yang kasih lain Pak, ya. Ya. Ya, Pak Datar ini dulu. Oke, yang lain silakan. Yang lain Pak Irip. Curhat dong, Ma. Yoi. Ya. Iya, silakan. Silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan. Shalom untuk semua. Juga Pak. Juga buat saudara-saudara yang lagi mendengar. Salam sejahtera. Judulnya harusnya yang banyak masuk sebenarnya perempuan. Tapi ya itu Iya, tadi saya itu baru cuma Kita satu. menanti-nanti. Makanya ini. Ya, silakan. Apa yang mau dicurhatkan, Pak? Mungkin persoalan kekristenan juga banyak. Jadi gini, kita bukan cuma hanya masalah poligami saja, banyak yang harus kita bahas.
dalam rumah tangga Iya. kita orang Kristen juga Iya. banyak kok masalah gitu. Ayo silahkan. Iya, iya. Maksud saya gini, Mbak Fatima, Fadila, Iya. cuman di Kristen saja lah perempuan itu diberi kesempatan seluas-luasnya. Dia Amin. mau jadi pemimpin kah, mau jadi apakah, mau jadi apa ya istilah imam nggak apakah, mau di pendeta juga kalau kita lihat paling banyak mungkin perempuan kalau mau di jumlah. Dia berhak memimpin, berhak ini. Ada tempat untuk bagaimana perempuan bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Tapi kalau di yang ajaran sebelum daripada Mbak Fatima dan Ibu Fadila, saya yakin cukup dengan sedikit mengutip ayat, mungkin saya juga tidak paham ya kalau ajaran itu karena saya tidak pernah di sana. Pasti langsung tidak bisa bantah. Cuma sedikit mengambil ayat ini, kamu harus begini, saya ini imammu, saya ini begini. Karena saya nonton ini ketika kita lihat banyak cerita ya tentang orang-orang yang berpoligami. Itu disampaikan bahwa kalau kamu tidak mau berpoligami di dunia, nanti di akhirat juga kamu dipoligami. Aduh, saya pikir ini sudah di dunia dijajah sampai di akhirat juga tetap perempuan kok seperti itu ya. Bahkan saya juga mungkin kurang paham, jadi saya minta apa benar sih ada katanya bahwa nanti di akhirat itu neraka paling banyak perempuan. Saya ingin dengar dari Bu Fadila atau Mbak Fatimah. Iya. Benar kan? Iya. Betul. Iya, betul. Kalau di Islam itu begitu. Ketika Rasulullah waktu itu, kalau saya seingat saya, koreksi ya Bu Fatimah, ketika dia Isra Mi'raj itu kan dia diperlihatkan surga dan neraka. Dan perempuan itu paling banyak di neraka. Terus Rasulullah bersedih. Kenapa? Karena banyak perempuan itu yang tidak bersyukur katanya. Nah, sekarang kalau suami yang tidak bersyukur, apa terus wanitanya juga tetap masuk neraka? Kita balikin. Nah, ini yang jadi dilema. Kenapa? Ya jadinya percuma dong Tuhan menciptakan perempuan kalau cuman untuk dibikin menderita, kalau cuman untuk dibikin bulan-bulanan menyalurkan syahwat saja, kalau cuman untuk dimasukkan ke dalam neraka, artinya kan penciptaan wanita itu jadi percuma begitu. Kalau kita di Kristen kan tidak, di mata Tuhan kita semua sama begitu. Itu Bu Fatimah. Iya. Saya lihat kalau di Kristen Bu Fadila, mau Protestan ataupun Katolik lah terserah. Justru di Katolik perempuan itu sangat dimuliakan. Maksudnya Bunda Maria itu sangat dimuliakan. Ya saya pikir ya itu ya masing-masing dengan ini ya. Seorang Bunda Maria itu untuk saudara-saudara kita yang dari Katolik. Kebetulan saya Protestan, dari yang Katolik itu bagaimana mereka memuliakan seorang bunda atau seorang perempuan. Ya. Dan saya di forum yang sama ini saya pernah mengatakan bahwa Allah menciptakan Hawa karena dia lihat Adam tidak baik hidup sendiri ini. Dia tidak mampu, dia butuh seorang penolong. Maka Allah sendiri sebenarnya sangat meninggikan seorang perempuan. Yang perlu ditolong kan karena orang yang tidak mampu. Kenapa kita minta tolong? Karena kita merasa tidak mampu, maka kita membutuhkan pertolongan. Tetapi apa yang dibuat? Perempuan dijadikan objek suka-suka. Sudah di bumi dibuat suka-suka, di akhirat juga nanti dijadikan suka-suka. Kan saya pikir ini terlalu diskriminatif sebenarnya. Makanya tadi awal saya bilang harusnya topik malam ini paling banyak perempuan yang masuk untuk memberi kita laki-laki malah justru kalau ini ikut ajaran sebelah, wah raja kita ini. Berani saya pulang kantor dan istri melawan atau marah-marah, ya saya tinggal talak kamu aja. Saya tidak paham sih, mohon maaf kalau saya salah ini. Anda tahu kan saya tidak pernah ada istilah katanya tinggal ditalak atau apalah, saya juga tidak masuk ke sana. Saya masuk ke, saya lihat enak sekali jadi laki-laki kalau di sana ya. Atau saya tidak suka enak banget. Tapi ya itu. Tapi saya mau kembali ke realita zaman sekarang. Kebetulan keseharian kita juga sering menemui persoalan. Kebetulan saya juga dipercayakan untuk membantu mengurus persoalan-persoalan yang ada.
Saya lihat faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi persoalan dalam rumah tangga itu yang pertama itu ekonomi. Kalau kita lihat umumnya itu kebanyakan ekonomi. Itu paling pertama. Setelah ekonomi, kekurangan ekonomi pun akan jadi masalah, kelebihan ekonomi juga akan jadi masalah. Sebenarnya memang Tuhan dalam doa Bapa kami, memberikanlah kami rezeki yang secukupnya. Memang Tuhan sudah tahu bahwa kita manusia ini harus secukupnya. Kurang pun akan jadi persoalan, lebih juga apalagi. Nah, kalau ekonomi lebih juga, maka akan bercabang-cabang istri dan giliran anak-anaknya itu yang nanti menderita. Saya pernah ngomong juga ya di forum yang sama, di media yang sama ini terkait dengan itu. Yang pertama ekonomi, yang kedua itu kebanyakan persoalan adanya orang ketiga. Orang ketiga. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Sama saja. Sama saja. Karena itu dia general. Dia tidak peduli agama apapun. Dia tidak peduli. Tapi itu tantangan manusia. Dan itu penyakit dari zaman purbakala. Dari awal penciptaan memang manusia ini ya seharusnya kita diberikan selain akal budi, kita juga diberikan selain apa nama? Selain insting, kita juga diberikan akal budi untuk memilah mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi manusia memang suka meniru apa yang dilakukan hewan. Saya katakan hewan ya, ketika kita beternak. Kalau di daerah saya di Indonesia Tengah, di NTT sini, di Kupang, ya kita banyak sini, mungkin ada yang nggak makan, yang banyak sini peternakan babi. Ya biasanya kalau di peternakan babi itu satu ekor babi ya jantan betinanya 20-30 ekor dikasih kawin. Itu tujuannya untuk memang mau tujuan ekonomi, pemenuhan ekonomi. Makanya babi itu sengaja dikawinkan untuk ekonomi. Tapi manusia juga ada yang kita lihat di nyata ada yang meniru hal itu. Satu jantan sekian betina di dalam satu kandang atau rumah. Manusia suka meniru dari hewan. Dan itu fakta. Itu berarti fakta. Kita mau manusia malah meniru akhlaknya binatang ya Pak ya? Meniru. Ya, Padahal awal penciptaan Tuhan cuma menciptakan satu pasang aja. Setelah itu berpasang, tidak boleh lebih, dia bikin penolong seorang. Tapi mungkin ada juga kita dengar peribahasa katanya apa ya? Kesuksesan seorang laki-laki karena ada seorang istri, maka di situ mau lebih sukses diambil 3-4 istri biar lebih sukses. Tadi Pak Fatima mau ngomong biar lebih sukses. Ya, kalau saya tadi menjawab dari Pak Iri kan nanya kan, apa benar nih wanita itu lebih banyakkan di neraka gitu kan? Saya jawab iya. Nah dasarnya di mana? Dasar dari Keluaran surat 56, Al-Waqiah 10-38. Ya, terus Al-Rahman 70-78. Ya, As-Saffat ini 43-48. Dalam hadisnya ada di hadis Sahih Bukhari, Bukhari 2 ya, nomor 028, diceritakan oleh Ibnu Abbas, Nabi berkata, aku telah ditunjukkan api neraka dan mayoritas yang ada di sana adalah para wanita yang tak tahu berterima kasih. Hal tersebut ditanyakan, apakah mereka tidak percaya kepada Allah atau karena mereka tidak berterima kasih kepada Allah? Ia menjawab, mereka tidak berterima kasih kepada suami mereka. Ini kan ngeri ya. Jadi bukan derajat suami bahkan ini lebih tinggi daripada Allah. Jadi kalau perempuan di sini, ini hadis Sahih Bukhari loh ya. Hadis Sahih Bukhari 2, coba mungkin bisa dicek ya teman-teman yang di rumah muslim ya. Kenapa kok wanita ini katanya apakah tidak bersyukur kepada Allahnya? Katanya tidak, karena tidak berterima kasih kepada suami mereka. Mungkin dalam arti berterima kasih sudah ngasih makan, sudah ngasih rumah, sudah ngasih usaha gitu kali ya Bu ya, mungkin ya. Bukan, begini maksudnya Bu. Tidak berterima kasih itu ya tidak bersyukur. Tidak bersyukur tuh artinya begini. Pengen lebih. Suami kasih, maksudnya gini Bu. Tidak bersyukur pengen lebih. Nah itu maksudnya Bu. Kalau menurut aku gini, lakinya ini nggak berterima kasih kamu ya, karena kamu ini nggak tahu berterima kasih, sudah saya kasih makan, kan dari angkat derajatnya Bu, dari orang miskin ya. Ya terus apa namanya, udah saya kasih makan, udah saya kasih rumah, saya kasih usaha, masih kamu nggak ini juga, makanya dia masuk neraka Pak. Walaupun si ceweknya ini sudah berbakti, mau dimadu, mau dipoligami, mau apa namanya ya, intinya ngenes lah ya, terima batinnya ini ngenes. Yang penting dia terus taat sama Allah walaupun mungkin membuat tersinggung suaminya begitu.
Jadi di sini derajatnya wanita itu ya wanita. Suami itu lebih tinggi derajatnya daripada Allahnya. Iya. Intinya Memang, tidak bersyukur atas apa Iya. yang diberikan suami gitu, apa. Jadi misalnya suaminya kasih sekian, oh pengen lebih, padahal wanita sekarang tuh malah jadi benar-benar jadi penolong ketika kurang yang di rumah, maksudnya kebutuhan di rumah kurang, perempuan bekerja banyak. Nah, apakah terus itu perempuannya masuk neraka juga? Kasihan, udah kerja keras di dunia, masa masih disuruh masuk neraka lagi? Gitu loh. Nah, saya mau tanya sedikit Bu Fadila. Iya, Bagaimana kalau dalam suatu rumah tangga di sebelah ya, bukan Kristen. iya. Kalau istrinya ternyata lebih sukses, lebih kaya atau berpenghasilan, intinya lebih sukses lah dari suami, itu bagaimana lagi? Sebenarnya kalau di sana kan perempuan itu kan lebih baik di rumah, nggak boleh bekerja. Oh gitu ya. Ya, nggak boleh bekerja. Kalau nurutin, saya ada fikih wanita di sini. Kalau nurutin ininya ajaran agama mereka, makanya Pak wanita itu nggak boleh jadi pemimpin. Intinya perempuan tuh nggak boleh kerja, harus di rumah, begitu. Nah, kalau keterpaksaan, ya ada yang bilang hukumnya makruh. Makruh itu dilakukan boleh, tidak dilakukan berpahala. Ada yang bilang demikian. Nah, makanya orang di seberang itu yang sudah ketat dengan doktrin doktrin Islam mereka itu yang keras, biasanya memilih di rumah dan misalnya buka usaha kecil-kecilan begitu. Jadi sebenarnya perempuan itu nggak boleh kerja kalau di sana. Cukup di rumah. Oh, sholat aja itu nggak boleh di masjid. Lebih baik di rumah. Itu. Halo, Pak Irit. Ya, Pak Irit saya mute, Bu. Soalnya tadi suaranya berisik. Nah, oke, silakan, Pak Irit. Oh, sorry. Saya udah ngomong-ngomong sendiri berarti. Saya juga nggak lihat ngomong-ngomong ternyata lagi. Iya, soalnya saya Pak Irit suaranya gitu mengganggu kita. Ada suara apa gitu? Oh, iya. Berarti memang sudah didesain untuk perempuan itu akses ke surganya dibatasi dong kalau begitu ya. Misalnya sholat juga kalau bisa di rumah saja, biar suami yang ini. Kalaupun jadi imam biar suami yang memimpin di depan, istrinya di belakang saja. Iya. Kalau memang seperti itu kan sudah dibatasi akses ke surganya itu dibatasi. Kalau memang itu pemahamannya. Iya. Kadang itu yang menjadi tanda tanya saya dulu waktu saya masih di sana. Di hadis Rasul mengatakan kalau kamu sholat di masjid itu pahalanya tuh berapa 27 kali lipat kalau saya nggak salah. Tapi sementara untuk wanita itu lebih baik di rumah. Nah, apakah pahalanya dia di rumah itu sama kayak dia di masjid? Itu yang jadi kadang-kadang jadi tanda tanya buat saya karena kan kontradiktif ya antara hadis yang mengatakan lebih baik kalau sholat di masjid itu pahalanya sekian kali lipat, sementara perempuan lebih baik di rumah. Nah itu tuh yang jadi kadang-kadang sangat kontradiktif. Makanya mereka itu kan antara pahala dan dosa itu aja. Pahala dosa, dilakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa. Pilih yang mana gitu. Intinya keimanan itu diukur dengan itu saja. Satu pertanyaan saya lagi, Bu Fadila, satu pertanyaan terakhir lah. Ya, boleh Pak. Terakhir ya Pak ya, kasihan yang nunggu. Ya. Nah, kalau untuk laki-laki jelas ketika masuk surga kita dikasih hadiah puluhan lah bidadari di sana. Nah, kalau perempuan di surga ngapain dia? Mungkin bisa jelaskan. Itu aja, makasih. Perempuan ngapain ya? Nonton. Jadi tukang masak, Pak. Jadi tukang masak, tukang nyuci. Tukang cuci pakaian bidadari. Ya. Tim hore. Jadi tim hore. Gitu. Ya, itu begitu. aja Pak jawabannya itu Pak, orang nggak ada ceritanya kalau misalnya wanita di surga
Iya, jadi tim hore, Pak. Oke ya, Pak ya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas Sama-sama Oke, Pak. siap. Terima kasih, Amin. Pak selalu Irin. dalam tugas dan tanggung jawab. Salam. Ya, salam. Shalom. Masih ada Bu? Oh, Masih ada banyak, lagi. Bu. Banyak banget di bawah, Oh. makanya kita nggak bisa panjang-panjang. Cari yang perempuan, Bu. Ini perempuannya kayaknya nggak tahu nih pada kemana nih. Oh Yuk, iya. silakan. Oke. Selamat malam, Pak Leng Tai Wong. Oke, selamat malam. Selamat Curhat dong, malam. Mam. Yuk. Ketemu lagi, Bu. Ketemu lagi, Bu. Oh iya, ini Pak ini nih. Pak Sinten. Darsito nih ya. Oh iya, salam Iya. Pak Darsito. Bagaimana Pak Pak Darsito. kabarnya? Iya, baik-baik saja ini. Saya puji lagi Tuhan. lihat kabar, jadi saya ikut masuk. Saya boleh Oh iya. ikut curhat ya, Bu ya? Iya, boleh. Iya, monggo Pak. Atas nama wanita, tapi ini bukan saya. Itu kan di sebelah saya ada seorang kiai ya. Itu istrinya pernah mengeluh sama ibu-ibu lah, ngerasani suaminya. Katanya satu ketika dia berhubungan dengan suami tidak boleh menuntut yang macam-macam gitu loh. Yang macam-macam tahu sendiri lah ya. Pokoknya harus nurut suami, diam saja. Yang penting suami sudah puas ya sudah gitu loh. Katanya kalau menuntut macam-macam katanya berdosa, sehingga dia mengeluh sama ibu-ibu yang lain hampir tidak pernah merasakan kepuasan dari suami. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan saya, apakah waktu ibu di Muslim sana juga ada doktrin atau mendengar doktrin seperti itu? Yang pertama ya. Kemudian masalah ini Bu, masalah keadilan tadi yang saya soroti, nanti Ibu tolong tampilkan Anissa 129 Bu, biar pada mendengar gitu. Itu yang kedua. Nanti terus kemudian yang ketiga, kalau di desa di sini kami kan di hukum Islam, perempuan memang sudah sangat diskriminatif ya. Contohnya begini, itu dalam hal warisan saja ada istilah sepikul segendongan loh. Jadi kalau laki-laki dapatnya sepikul itu artinya 2, perempuan dapatnya 1. Nah, ini tolong yang sepikul segendongan ini asbabun nuzulnya bagaimana, kalau Ibu bisa tahu tolong sampaikan. Ya. Dan memang perempuan celakalah, perempuan di Muslim itu celaka sekali. Sudah diskriminatif di dunia. Boleh dipoligami tapi tidak boleh berpoliandri kan seperti itu. Nanti kemudian dalam hal warisan pun dibedakan sepikul segendongan. Oke Bu, jadi pertanyaan saya, apakah ada doktrin tadi yang istri tidak boleh macam-macam? Kemudian tolong tampilkan 129 Anissa, dan ketiga asbabun nuzulnya sepikul segendongan. Terima kasih Bu. Salam. Saya setelah meminta masakan. Ya, saya jawab ya. Doktrin yang seperti itu ada. Perempuan tidak boleh banyak menuntut karena perempuan itu kan memang suami itu imam, jadi suka-suka suami. Ada yang doktrin seperti itu karena mereka itu kan kalau bercampur itu kan istri itu tidak boleh menolak apapun yang dikehendaki suami, ya nggak boleh tolak. Suami maunya begini, ya harus ikuti. Memang begitu adanya. Kemudian bab faraid tadi ya, waris. Sebentar Pak, sepikul segendongan tuh maksudnya gimana sih? Saya bingung juga tuh. Sepikul segendongan itu ya kalau laki-laki dapatnya sepikul kan depan belakang, berarti 2. Kalau perempuan cuma segendongan, berarti 1 digendongan saja, berarti nilainya 1 loh Bu. 1/2 dulu di hukum Islam di sini. Oh iya. Itu memang ada beberapa sih di sini. Tadi ayat berapa Pak? Ayatnya berapa? 100? Kenapa Bu? 100 berapa? Anissa Oh, yang berapa? Anissa masalah keadilan 129 nanti Bu. Oke. Saya share screen ya. Bentar. Ya.
Anissa berapa tadi? 129. Anissa 129. Ya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun maafnya. Ini maksudnya Pak? Oh, bukan loh Sorry, kayaknya. Ali Imran ya? Oh, sorry. Anissa. Oh iya, ini surat Ali Imran. Bentar. Anissa, oh ini. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu Gitu, kuncinya Bu, bahwa tidak mungkin laki-laki bisa berbuat adil, itu intinya. Ya iyalah. Kuncinya di situ. Oke, tadi bab faraid ya Pak ya. Nah, di sini saya dapat. Sebentar, saya bacakan dikit ya. Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka. Ilmu faraid itu ilmu waris. Anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Paham Pak? Jadi, Iya, gimana? Jadi 1 orang laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Artinya, misalnya nih anak perempuan 2 hartanya 5. Ya kan? Berarti 2 anak perempuan tuh jadi 1 untuk ya itulah tadi segendongan apa sepikul segendongan. Sepikul segendongan istilahnya di sini kalau. Ya, benar. Ini ada. Maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta, bla bla bla. An-Nisa ayat 11. Nah, ini dia 34 nih, Bu. Anissa ayat 34 Ya. ini memang laki-laki di sini memang dilebihkan. Iya, Allah iya. telah melebihkan Di ayat 11 sebagian juga, Bu. mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Iya. Gitu. Di nomor Di berapa ayat ini? 11 lebih jelas. Di ayat 11 tuh lebih jelas. Nih. 11 ya. Yang yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu huzil insayain. Ya jadi insayain itu 2 anak perempuan. Itu untuk 1 anak laki-laki. Ya, itu di ayat 11 tuh lebih jelas. Fa in kunna nisaa fawqasnataini falahunna sulusa ma tarok. Jadi jelas sekali bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Ya. Itu jelas. Artinya ya itu tadi sepikul segendongan kata Bapak itu tadi. Nih di An-Nisa paling jelas tuh di An-Nisa ayat 11 itu. Itu ilmu faraid itu di An-Nisa ayat 11 itu gamblang sekali pembagiannya. Iya. Yang saya pertanyakan gini, kenapa sampai terjadi ketidakadilan seperti itu, padahal beban laki-laki dan perempuan itu kondisinya sekarang itu sama ya Bu ya. Beda kalau hukum kita, hukum di BW ya, itu kan sama haknya satu-satu gitu loh. Nah ini sejarah timbulnya sampai ada firman yang seperti itu bagaimana? Mungkin ada asbabun nusul, apa alasannya gitu loh Bu. Begini, karena merujuk kepada budaya Arab yang patrilineal. Ya Pak ya. Ya patrilineal. Kalau matrilineal itu kepada perempuan lebih cenderung. Kalau ini patrilineal artinya lelaki itu berkuasa penuh. Kenapa? Karena laki-laki dianggap pencari nafkah. Artinya nanti ketika laki-laki akan akan menjadi seorang ayah, dia yang akan menafkahi anak-anaknya. Itu alasan mereka. Asbabun nuzulnya di situ sebenarnya merujuk kepada budaya Arab Saudi yang patrilineal, patriarki. Segala sesuatu memang laki-laki yang lebih diutamakan itu. Begitu Pak Darsito. Oke Bu, terima kasih Bu. Silakan, banyak yang ngantri.
Saya Ya, stand Tuhan berkati ya Pak. Salam buat Purwokerto. Terima kasih. Amin, Salam amin, Pak. amin. Ya, salam. Amin. Oke. Ya. Selamat malam Pak PTL Channel. Selamat malam ibu-ibu, curhat dong Ya. Mbak. Ya, Yoi. Shalom. Izin Bu, saya Shalom. baru pertama kali join di di channelnya Bu Fatimah ini. Walaupun saya Oh iya, puji Tuhan. Silakan Pak. sering mengikuti. Mengenai topik hari ini, ya mungkin kita kembali ke penciptaan manusia dulu di awal. Bahwa Yes, kejadian. bahwa Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam, Hawa, Siti, Tuti, Murni, dan selanjutnya, gitu ya Bu. Artinya memang semuanya itu diciptakan berpasang-pasangan. Amin. Kalau melihat kehidupan sekarang ini, untuk berpoligami, itu mah saya rasa menambah pusing kepala ya. Saya ini sudah 25 tahun menikah ya Bu. Persoalan rumah tangga itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ini kan Yes. dua orang, dua pribadi yang disatukan menjadi satu daging. Ayat Alkitab jelas di di Efesus 5 ayat 22 ya, mulai ayat 22 sampai ayat 33. Boleh saya bacakan Bu ya? Oh, silakan Pak. Iya. Ya. Efesus 5 ayat 22 mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Kemudian, itu untuk istri ya. Ayat 25 ini untuk suami. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman." Artinya kita sebagai suami ini pasti pengorbanan kita seperti yang dilakukan oleh Kristus bagi para jemaatnya. Ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Artinya keluarga Kristen itu diperumpamakan sebagaimana jemaat dengan Kristus, di mana ada kekudusan di situ. Pada saat kita diberkati di gereja, selalu dikatakan yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh bisa oleh manusia kecuali maut. Ya, itu ya Bu ya. Memang perjalanannya pasti akan banyak kerikil, pasti akan banyak hantaman dari kanan kiri dari mana-mana gitu ya. Tapi sebagai orang yang percaya, tentunya kita kembali memohon kepada Tuhan. Nah, istri bagi kita umat Kristus itu adalah tiang doa sebenarnya. Saya sendiri seringkali ya, bukan beberapa kali, seringkali malah merasakan betapa
doa dari istri itu pada saat kita bekerja, kuasanya besar. Itu harus kita imani memang. Dan ya saya bukan orang yang suci atau apa ya Bu ya. Nah, namanya juga laki-laki kan, tapi Iya, benar. kita tetap menjaga keluarga. Kalau untuk poligami saya rasa bukan perkara yang gampang ya, apalagi kata adil itu ya. Poligami berarti istri banyak, berarti ada pribadi yang banyak, dan itu tidak Ada satu pribadi banyak. dan itu tidak satu darah dan bukan satu keluarga gitu ya. Antara istri Benar. satu dengan yang lainnya kan mungkin tidak sedarah ya. Bayangkan saja misalnya kita mungkin Bu Fatimah sudah menikah ya, belum ya? Bu, kalau Bu Fadila udah Ya. berkeluarga? Udah. Halo Pak, udah Pak. Oh sudah. Udah, ini kita emak sudah ini Pak. Berapa? Kalau boleh tahu putranya berapa Bu? Saya 3. Dari 3 ini pasti ada salah satu yang Ibu sangat sayangi. Itu sedarah loh Bu. Maksud saya untuk anak-anak kita saja yang mungkin 2 atau 3 atau lebih gitu, yang namanya perlakuan adil itu juga tidak bisa sempurna. Apalagi kalau misalnya kita menyatukan istri-istri yang berbeda asal gitu ya dalam satu keluarga. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bu. Barangkali bisa tanggapi oleh Bu Fadila. Ya, begini. Poligami itu adil itu kan seperti saya bilang tadi, adil itu relatif. Nggak bisa, oke, mungkin dalam hal harta bisa, tapi kasih sayang belum tentu bisa. Kepada anak-anak pun demikian. Nah, sebenarnya kalau merujuk kepada adat istiadatnya Arab Saudi itu, anak satu bapak beda ibu itu kandung. Jadi bapaknya satu tapi ibunya beda itu kandung. Tapi kalau sebaliknya beda bapak itu tiri. Ya. Nah, itu. Jadi buat pengetahuan kita ya. Kalau di agama seberang tuh begitu, karena adat istiadatnya di Arab Saudi, satu bapak, istrinya 5, misalnya 4 lah, ya 2 lah. Nah, itu kan anak-anak melahirkan anak-anak ya. Jadi mereka tidak bisa disebut anak tiri, kandung, saudara kandung, karena cuman beda ibu, bukan beda bapak. Nah, poligami sendiri itu selain tidak bisa adil, kasihan anak-anak, pasti ada rasa kecemburuan. Yang satu merasa karena aku dari anak istri pertama, padahal sama-sama kandung semuanya. Karena aku dari anak istri pertama, aku lebih berhak atas segala sesuatu. Nah, anak istri kedua juga, aku kan anak dari bapak yang sama, aku juga punya hak. Nah, ada kejadian kita lihat waktu itu, salah satu raja di Indonesia, baru 11 tahun yang lalu, ribut masalah tahta. Antara anak selir sama anak selirnya raja sama anak keturunan yang anak istri pertama. Itu heboh. Nah, itu heboh. Karena anak istri pertama ini mungkin secara psikologis, secara kepribadian kurang bagus. Kemudian berebutlah sama yang anak selir, karena anak selir ini pendidikannya, psikologisnya, karakternya bagus gitu. Jadi banyak yang mendukung sana, banyak yang mendukung ini, karena ini merasa anak permaisuri. Nah, ini kayak begini nih merepotkan kan jadinya. Itu kejadian 11 tahun yang lalu, kalau sekitar 11 tahun, 10 tahun, 11 tahun yang lalu, dan itu ribut besar. Ya. Nah, itu akibat dari apa? Akibat dari poligami. Nah, kan repot. Anak-anak jadi anak sampai cucu itu ribut. Begitu, Pak. Ya, memang Pak. Ya memang kalau yang namanya poligami ini pasti
sulit lah untuk mendapatkan kedamaian antar. Iya, pasti. Pasti. sulit. Karena masing-masing merasa paling berhak. Iya, betul. Nah, kita tahu sendiri kayak Raja Salomo itu kan akhirnya ditinggalkan Tuhan karena dia beristri banyak itu sebenarnya. Iya. Awal-awal dia memimpin, pada saat dia akan ditahbiskan menjadi raja menggantikan Daud ayahnya, dia itu adalah raja yang diurapi. Ya, kita tahu sendiri bahwa Salomo itu adalah raja yang membangun bait suci di Yerusalem. Tapi karena dia sampai punya 1000 istri kalau nggak salah ya. Akhirnya ya Tuhan juga meninggalkan dia, dan itulah yang membawa kehancuran dari kerajaan Israel itu sendiri. Artinya banyak kejadian-kejadian di Alkitab yang kita juga lihat bahwa yang namanya istri lebih dari satu itu lebih banyak permasalahannya, kayak Iya, banyak mudaratnya lah. Abraham sendiri kita juga lihat yang bapak orang beriman katanya ya, yang punya Hagar dan Sarah. Itu sendiri sampai sekarang kan akhirnya berbuntut panjang antara Ismail. Nah, benar, itu dia, Pak. Ismail dan Ishak ya, yang Iya. kita juga sampai sekarang pertentangan itu kan tetap ada. Siapa yang dikorbankan? Ishak kah? Ismail kah? Kan begitu ya. Itu berbuntut panjang sampai sekarang. Jadi ya memang dalam hal keluarga ini tidak ada, mungkin Bu Fadila sendiri juga merasakan tidak ada kata selesai untuk belajar. Setiap hari kita belajar. Sekolah yang kita lewati sampai maut menjemputkan gitu ya Bu ya? Iya, benar Pak. Oke. Mungkin itu aja dari saya Bu Fadila. Ya, terima kasih Pak ya. Bergabung Tuhan berkati. Iya, terima kasih banyak Pak. Tuhan berkati. Terima kasih. Salam RTL. Oke. Ya. Sepertinya sudah ya Bu ya, sudah cukup. Ini ya, kita sudah 1,5 jam. Takut jadi kalau kelewatan nanti malah nggak enak. Ini sudah nggak ada ini ya. Banyak belum kita bahas Bu ya. Nanti ada part kedua. Oke. Oke, nanti teman-teman ada part kedua. Nah, part kedua itu begini, masalah apa saja boleh curhat. Nah, kalau bisa tuh para wanita lah ya, karena para wanita ini kadang-kadang mereka ini lebih banyak masalah sebenarnya gitu loh. Gimana ya saya menghadapi suami, misalnya gini, suami saya juga Kristen dari kecil. Saya ini justru dari Muslim gitu ya. Saya ikut suami, tapi suami ini nggak pernah memimpin saya kepada kekristenan yang benar. Nah, akhirnya saya bingung nih harus bagaimana solusinya, misalkan gitu ya. Seharusnya tuh ada orang yang memang harus bertanya gitu ya. Karena memang kita bisa melihat ya Bu ya, dalam keadaan yang sesungguhnya ada banyak mereka nih kadang-kadang merasa ya udahlah karena lingkungan saya Muslim, mereka ada pengajian di lingkungan saya daripada bengong, ya udah saya ikut-ikutan mereka, ikut pengajian seperti itu ya. Karena apa? Tidak pernah dibimbing oleh suaminya sendiri sebagai orang Kristen yang dari kecil, yang fanatik menjadi Kristen, tapi pada kenyataannya tidak menjadi pelaku firman, tapi justru menjadi seperti orang ateis gitu ya, gereja malas ya, tidak memimpin tidak memimpin rumah tangganya, ngajak beribadah bersama dengan anak-anak beserta istrinya gitu ya. Ini seperti orang Kristen yang sebenarnya kalau seperti ini, saya rasa seperti itu ya. Oke nih, terima kasih Pak Channel. Ini ada satu lagi ya, kita terima. Oh ya, boleh. Pak D Channel, selamat malam Pak D Channel. Ya, salam Ibu Petima. Ya, selamat malam, salam juga Ibu. Salam, passwordnya. Ya, salam juga. Ya, salam Pak. Salam juga Ibu Pedila ya. Passwordnya curhat dong mah, begitu kan? Yoi. Gimana Bu? Yoi. Ya silakan Pak, silakan. Pada jadi ABG semua nih Ibu Petima, Ibu Pedila juga. Oke, terima kasih ya Ibu Petima atas waktunya. Saya ingin ini aja Bu ya, menanggapi masalah poligami. Kalau di dalam kekristenan poligami itu jelas-jelas Tuhan tidak berkenan ya. Seperti di dalam Amsal ini ya, Amsal 6
ayat yang ke-32 sampai yang ke-33. Nah, firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 32 sampai 33 jelas Tuhan mengatakan bahwa orang yang melakukan zina ataupun poligami itu tidak berkenan ya. Jadi firman Tuhan mengatakan siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Nah, jadi ayat yang ke-33, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Itu jelas firman Tuhan mengatakan siapapun yang berbuat zina itu tidak berakal budi dan orang yang berbuat demikian merusak diri. Nah, oke, saya lanjut lagi ya Bu ya. Saya ambil juga, saya kutip dari Amsal ini ya. Yang terakhir ini Amsal 31 Bu. Dari Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Di sini untuk istri ya Bu ya, para istri. Jadi firman Tuhan mengatakan dari Amsal 31 ayat yang 10 sampai 11. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Nah, jadi firman Tuhan mengatakan istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, firman Tuhan mengatakan istri yang cakap adalah lebih berharga daripada permata. Nah, ayat yang ke-11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah, jadi cakap di sini mungkin Ibu Padilah bisa ini menjelaskan kepada para netizen juga Ibu Fatimah ya. Firman Tuhan dari Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai 11 ini peran seorang istri di dalam rumah tangga. Jadi firman Tuhan mengatakan istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, ayat yang ke-11 hati suaminya percaya kepadanya. Nah, ayat yang ke-11 hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Ibu Fadilah ya dan Ibu Fatimah supaya bisa menjelaskan ke netizen supaya menjadi istri yang cakap. Caranya bagaimana? Oke, itu aja Ibu Fatimah, Ibu Fadilah. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Saya jawab ya Bu ya. Ya, Istri yang cakap itu satu, pinter mendidik anak-anak, pinter mengurus rumah, pinter mengatur keuangan, pinter mengurus suami, pinter segala-galanya. Pinter dalam hal itu tidak mesti harus sekolah tinggi. Yang penting apa? Rujukannya kepada firman Tuhan dalam hal mengelola keuangan rumah tangga, bagaimana Tuhan mengaturnya, bagaimana Tuhan memberikan aturan-aturannya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab semua jelas. Ya. Kemudian mendidik anak. Itu istri yang cakap tuh begitu. Terus juga lemah lembut kepada semua orang, kepada suami, kepada anak-anak, ya mengasihi. Nah, itu nih yang mengasihi ini. Ketika suami salah jalan, tetap mengampuni, mengasihi. Intinya perempuan yang cakap itu adalah perempuan penolong. Karena dalam rumah tangga wanita itu penolong. Benar ya Bu Fatimah? Menolong suami, menolong anak-anak, menolong rumah tangga, menolong keuangan. Artinya menolong keuangan apa? Menolong keuangan itu bisa memanage keuangan. Gaji sebesar apapun, mau sampai 100 jutaan, kita tidak bisa memanage-nya dengan baik. Gak ada seminggu habis. Tetapi gaji seberapapun adanya, tetapi kita bisa memanage dengan baik, itu bisa jadi berkat buat sekeluarga. Itu kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Yang terpenting adalah di manajemennya. Siapa manajemennya? Ibu, karena yang mengatur segalanya kan ibu. Ya.
Jadi hati-hati, jangan boros. Kita mak-mak nih boros, saya aja sendiri juga suka boros. Itu kalau orang bilang itu alamiah, itu wajar. Ya, kita suka lupa apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Dua hal itu berbeda jauh ya. Keinginan dan kebutuhan, mana yang didahulukan? Kebutuhan, oke, kebutuhan yang didahulukan. Nah, emak-emak suka lapar mata. Nah, ini yang harus diawasin. Jadi, istri yang cakap itu yaitu tadi, pinter ngurus suami, pinter ngurus anak-anak, pinter ngurus rumah tangga. Ngurus rumah tangga ya tetap ya masak segala macam, nyuci pakaian segala macam, dia pinter, dan pinter ngurus diri sendiri. Nah, itu dia. Itu istri yang cakap. Dan ujung-ujungnya kasih dan lemah lembut kepada siapapun. Wah, suami mana sih? Itu lebih dari kecantikan yang yang kasat mata, kecantikan yang kasat mata yang kelihatan tuh. Jauh lebih dari itu gitu loh, Pak. Oke, Bu Fatima, lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada Pak Pri nih. Selamat malam, Pak Pri. Salam Bu, malam Bu. Ya, passwordnya. Ya, passwordnya apa tadi ya? Curhat, Curhat dong, Ma. Iya, asik. Yoi. Iya. Sorry ini baru, Apa nih maaf yang nih baru masuk nih. Iya. Iya, nggak apa-apa Pak, silakan. Ya, nanti saya akan tentang poligami ini kan sebenarnya ada fundamental yang mendasar lah, ada yang mendasar sebenarnya, didasari oleh diskriminasi kalau menurut saya pada awalnya. Tapi saya juga kita harus merunut dari sejarah dulu mungkin, ya. Kerajaan-kerajaan dulu yang menganut atau negara yang menganut monarki, memang ada raja yang pasti mempunyai selir, ya sih begitu ya? Iya, benar. Itu diawali seperti itu. Kalau kita bicara Islam tentang menghalalkan orang berpoligami, tapi saya juga tidak mengeneralisir semuanya seperti itu. Ada juga yang nggak paham, nggak begitu setuju juga seperti itu. Tapi mungkin karena waktunya pendek, saya akan ada beberapa alasan orang poligami dari kacamata Islam. Mungkin Ibu nanti bisa tanggapi. Alasan dalam Islam yang membolehkan untuk berpoligami kan ada beberapa. Salah satunya ketika istri mandul, terus supaya bisa mereka punya alasan untuk mempunyai keturunan, dan apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, ya. Terus yang ketiga, secara materi berkecukupan dan lebih, itu ada beberapa alasan orang berpoligami. Itu, jadi itu aja Bu, mohon ditanggapi. Terima kasih. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Ngeri ya Bu Fatima ya. Ya. Kalau menurut ngeri. mungkin ditanya balik dulu dari Pak Pri-nya. Kalau menurut Pak Pri bagaimana kira-kira? Pak Pri punya anak misalnya, anak perempuan. Ya, dalam pernikahannya itu mungkin menginjak 5 tahun. Tetapi belum dikaruniai anak. Nah, kira-kira keberatan nggak kalau seandainya suami ngambil keputusan untuk menikah lagi? Suaminya, mantunya Pak Pri misalkan. Kalau dari sisi kemanusiaan mungkin saya tidak setuju. Tapi kalau ketika ada doktrin secara agama, ya kita kadang-kadang memang agak tersandra dengan hal itu sih sebenarnya. Tapi dari sisi kemanusiaan saya terus terang tidak setuju. Karena ada cara lain yang untuk mempunyai keturunan seperti itu sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya begini. Bagaimana menurut Ibu? Kalau di Kristen tapi saya punya banyak Bu, teman. Tapi mungkin begini Bu, kalau dari sejarah sebenarnya memang wanita selalu dalam posisi kelas 2, memang nggak bisa dipungkiri. Dari dulu sampai sekarang ini, nggak tahu dari mana, nanti Ibu bisa jabarkan. Dari beberapa kasus seperti itu. Jadi memang cukup miris sih sebenarnya posisi kedudukan dalam sebagai seorang istri. Mungkin tidak hanya di Islam saja. Kalau kita menengok sejarah, kita bicara Hindu aja. Hindu di Bali itu cukup lebih parah Ibu, bahkan cukup lama di Bali. Itu urusan warisan itu di agama di Bali. Saya mungkin nggak menyebut Hindu deh, Bali deh.
itu tidak mendapatkan hak waris sedikit pun, sekalipun tidak dapat malahan. Karena apa alasan mereka? Perempuan akan dilindungi oleh laki-laki seperti itu. Nah, itu ada beberapa iya. alasan. Ya, itu contoh-contoh kasus. Ada mungkin beberapa kasus juga mungkin itu hanya urusan bawah perut aja sih mungkin, atau ingin mencoba sesuatu hal yang lain. Itu dari hal-hal yang sifatnya mungkin agak miring lah. Gitu. Tapi kebanyakan kalau umpamanya tulus ikhlas agak sulit. Karena ada salah satu keluarga saya juga melakukan hal ini. Itu sebenarnya tertekan kehidupan istri-istrinya. Tapi karena memang ada iming-iming dalam konteks pahala itu tadi, itu yang jadi tidak bisa dibantah. Gitu. Itu aja Bu, makasih. Oke. Jadi saya lupa tadi mau ngomong apa. Oke. Begini. Apa namanya? Memang wanita itu dihadapkan, kalau di sana dihadapkan dengan kayak buah si malakama lah, makan buah si malakama. Poligami, hati sakit, enggak menerima poligami tapi masuk neraka. Kan itu ibarat makan buah si malakama ya. Dimakan bapak mati, enggak dimakan ibu mati, kan begitu. Nah, memang di agama selain Kristen, kalau saya lihat ya, wanita itu kurang beruntung lah diposisikan di nomor 2, bukan nomor 2, entah nomor berapa kali ya. Nah, makanya masalah poligami ini banyak sekali ada memang yang tidak menyetujui, maksudnya yang tidak berani untuk melakukan itu. Mungkin dia ada pemikiran lain yang mungkin lebih berpikir ke arah yang positif ya, untuk kedepannya buat anak-anak mereka bisa jadi seperti itu. Nah, yang melakukan ini mereka beranggapan melakukan syariat Islam, kan begitu, melakukan syariat agama mereka sendiri. Nah, kalau masalah perempuan mandul, memang di agama Islam diperbolehkan laki-lakinya, salah satu alasan untuk dia menikah lagi. Nah, bagaimana dengan di Kristen? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tetap tidak Saya boleh. punya banyak teman, ya. Saya punya contoh ya. Saya punya banyak teman yang mereka itu tidak punya anak sampai suaminya meninggal. Ya, fine-fine saja hidupnya. Karena pernikahan di dalam Kristen itu Tuhan langsung yang memberkati, gitu loh. Jadi tidak ada alasan untuk bercerai, tidak ada alasan untuk poligami. Nah, ujung-ujungnya kan apa? Ke situ juga. Poligami tujuannya apa? Ke situ juga. Kemana? Ke hal seksual. Itu aja. Kalau saya lihat kan ke situ-situ juga, karena tujuan pernikahan mereka kan dua hal itu. Yang ujungnya ya seksual juga. Intinya ujungnya apa? Supaya tidak ada perzinahan, supaya bisa menyalurkan nafsu syahwat. Kedua, bisa berkembang biak. Kan itu tujuan mereka. Kenapa diperbolehkan poligami ketika istri mandul? Ya itu. Nah, coba dibalik. Ketika suami yang mandul, apakah istri boleh berpoligami? Nggak boleh. Berpoliandri, sorry. Tetap nggak boleh. Adil? Ya nggak adil. Manusiawi? Ya tidak manusiawi. Udah selesai. Kan begitu. Kalau misalnya suaminya yang ini, yang mandul, istri kan nggak boleh poliandri. Nah, terus gimana? Istri boleh mencerai, minta cerai sama suami, menikah lagi. Artinya tujuan dari sebuah pernikahan runtuh, gugur salah satu tujuan pernikahan di dalam Islam, karena agar memperbanyak keturunan, kan itu. Begitu Pak Pri. Kita pokoknya melihat dari tujuannya, tujuan menikah itu apa. Kalau di Kristen kan jauh beda tujuannya. Ya, oke. Saya tambahin ya mungkin ya, Mama Dila ya. Gini Mbak, Pak Pri. Pak Pri, kalau di dalam kekristenan itu tidak boleh mengedepankan keegoisan kita. Misalkan gini, anak perempuan
anak perempuan kita sedang mandul gitu ya. Lalu solusinya apakah laki-laki lebih baik menikah lagi? Tidak. Kita bisa belajar dari Abraham bapak kita ya. Jadi bapak iman kita. Kenapa Abraham disebut bapak beriman? Sebenarnya Bapak Abraham ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita harus taat dan setia kepada Tuhan walaupun usianya sudah sampai tua. Nah, pada saat itu jika bukan hasutan dari Sarah, Abraham juga tidak melakukan pernikahan siri itu gitu ya. Nah, makanya di dalam kekristenan itu diajarkan untuk kita tidak mengutamakan kedagingan, tetapi harus mengekang setiap perbuatan atau nafsu manusia. Ya, masalah punya anak atau tidak itu urusan Tuhan. Karena segala sesuatu itu diperhitungkan sama Tuhan. Nah, penuaiannya adalah di dalam setelah penghakiman. Nah, kenapa Tuhan kok menciptakan orang mandul? Nah, kenapa kita kok sampai nggak bisa melahirkan dan lain sebagainya? Bukan berarti ada solusi bahwa kita harus menikahi wanita lain. Nah, itu sudah melanggar hukum kasih itu. Bagaimanapun juga istri tetap sakit ketika dia diduakan, walaupun dirinya merasa bahwa dirinya tidak bisa melahirkan. Begitu Pak Pri. Gimana? Apakah masih belum jelas? Jelas sekali. Pak kasih. Ya, seperti itu. Bedanya di dalam kekristenan itu kita harus menahan kedagingan kita, walaupun kita tidak punya anak pun, itu kita harus tetap sabar dan senantiasa bergantung pada kekuasaan Tuhan. Karena ada juga orang yang tiba-tiba udah nenek-nenek baru dia punya anak. Itu bisa terjadi. Nah, artinya di sini kita memetik pembelajaran bahwa Tuhan ini mau bahwa kita senantiasa selalu setia dan hidup dalam kekudusan. Amin. Karena bukan tujuan harus mesti punya anak. Nah, ada ayat di mana saya lupa ayatnya. Karena memang orang itu tidak bisa menikah dari lahir, itu ada. Ada yang disebabkan dari kecelakaan, ada, begitu ya. Jadi intinya itu tidak boleh manusia ini direndahkan walaupun dia tidak memiliki anak. Karena masalah anak, jodoh, kata orang muslim katanya anak, jodoh, keturunan, Bu? Anak, jodoh, harta, rezeki dan lain sebagainya itu di tangan Allah katanya gitu kan. Nah, seharusnya kita menjadi manusia yang berserah diri dong. Kalau kita mengaku bahwa menjadi umat yang berserah diri, harusnya berserah apa yang dimau Tuhan dan bukan apa yang dimau kedagingan kita. Seperti itu Pak Pri. Artinya punya kedudukan yang sama Bu dalam kekristenan Bu ya. Iya, laki-laki dan perempuan tidak ada ini Bu, tidak ada pengecualian. Biasanya kan kalau di Islam kan banyak sekali kecuali seperti itu. Aduh, ngeri sekali Pak. Sekarang gini, kalau semuanya serba dikecualikan, tidak boleh berzina. Misalkan ya, di dalam kekristenan namanya kamu menduakan perempuan itu namanya sudah berzina gitu kan. Kalau bilang kecuali semua nanti akan dihalalkan. Babi tidak boleh dimakan, itu haram, tapi kecuali itu parah lagi Pak. Lalu bilang lagi tidak boleh membunuh kecuali. Nah, artinya kita ini tidak bisa dijadikan pegangan hidup kalau semuanya ada kecualinya. Ya, segala sesuatu berlandaskan alasan. Terlalu banyak alasan. Nah, hidup itu tidak ada alasan, ya. Tidak ada alasan untuk berbuat dosa, tidak ada alasan untuk untuk menyakiti hati orang lain, tidak ada alasan untuk jatuh dalam dosa lagi, nggak ada alasan. Nah, makanya saya bilang di dalam Alkitab itu udah memberikan penjelasan ya di Mazmur 147 di ayatnya 19 kalau nggak salah ya. Tuhan itu memberikan hukum-hukum dan juga ketetapan-ketetapannya kepada Yakub dan tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, artinya kalau orang-orang yang sudah diberikan hukum-hukum dan diberikan ketetapan-ketetapan melalui bangsa Israel, itu tidak boleh diubah, gitu loh. Dan tidak boleh dihalalkan oleh manusia, kecuali orang itu bisa menyempurnakannya, gitu loh. Kalau di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa dalam imamat, bagaimana itu ditetapkan tentang hukum-hukum mengenai masalah daging haram, ya.
lalu mengenai tentang penebusan dosa dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi di dalam perjanjian baru Yesus sudah memberikan kesempurnaannya, sudah menggenapinya. Jadi tidak ada hukum-hukum yang harus dikutak-atik lagi setelah Yesus sudah menggenapinya. Nah, kalau ada orang yang ujuk-ujuk datang tiba-tiba menghalalkan, nggak boleh membunuh, ada tapinya, nggak boleh berzina, ada tapinya, nggak boleh makan daging, ada tapinya, dan lain sebagainya. Ini sudah tidak jelas, ketetapannya sudah dirubah namanya. Begitu ya Pak Pri. Kalau boleh dikasih waktu sedikit, saya boleh tanya sedikit. Iya, silakan. Ya. Ini hukum di Kristen sama di Islam. Ibu kan backgroundnya kan Islam yang sangat taat nih. Ini kalau di dalam Islam, ketika ini kan kebetulan kita sudah dewasa semua nih, sudah berkeluarga semua nih. Ini kalau di dalam Islam itu ketika si suami meminta dalam hal sifatnya untuk bergumul, ya, berhubungan akan sampai si istri ini sholat pun nggak boleh menolak kecuali dapat halangan. Ketika itu ditolak, hukumnya dosa. Nah, kalau di dalam kekristenan seperti apa hukumnya, Bu? Terima kasih. Itu yang terakhir dari saya. Terima kasih. Nah, siapa yang mau jawab, Ibu Fadilah atau Ya, saya? Bu Fatimah, saya udah jawab tadi. Kan tadi udah ditanyakan. Oh, tadi udah ditanyakan ya Pak Pri? Iya, awal tadi. Belum tanya saya. Belum mendengar, baru Bukan, masuk. sebelumnya ada Bapak siapa tadi saya lupa nanyain masalah itu. Oh ya, ya. Nah, iya, kalau di sana itu memang begitu, Pak. Apapun permintaan suami, istri tidak boleh menolak. Apapun keadaan istri, sakit kah, capek kah, tidak boleh menolak. Dan Kristen bagaimana? Ingat, suami mengasihi istrimu. Balik lagi ke situ. Cara mengasihi apa? Ketika suami lagi pingin-pinginnya, istri capek. Itu artinya mengasihi nggak? Mengasihi. Toleransi itu mengasihi. Balik lagi. Suami mengasihi istri. Artinya, kok harus tahu dong kondisi istrinya. Oh, istriku lagi capek. Oh, istriku lagi nggak bisa. Ya. Apakah berdosa? Ya tidak, istrinya nggak berdosa. Oke, Pak Pri, saya menambahkan ya di sini mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan sih memang, tapi Pak Pri kan mungkin nggak mendengarkan ini, mungkin terlambat kali ya. Saya menambahkan satu, dasar kekristenan itu adalah hukum kasih ya Bu ya, yang diajarkan Yesus. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, lalu kasihlah sesama. Nah, mau istri, mau anak, mau siapa, pokoknya perempuan, mau laki-laki, mau dewasa, kecil, nenek, kakek, semuanya itu tetap manusia yang harus dikasih. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, di dalam kekristenan itu diajarkan tentang kewajiban seorang suami harus mengasihi istri. Lalu istri baru boleh tunduk kepada suami. Nah, ini konteksnya sudah jelas ya. Artinya ada kesepadanan dan ada keadilan. Nah, beda lain cerita itu di dalam keislaman, misalkan di Quran surat Al-Rahman gitu ya, Al-Mutafiin, Al-Baqarah, Ad-Dukan, ya, itu dan lain sebagainya. Dan bahkan di hadis riwayat menceritakan, ini hadis sahih ya, Sahih Bukhari Muslim 2 di nomor 028 menceritakan ya, bahkan wanita itu akan semuanya menjadi mayoritas dalam neraka dikarenakan wanita itu tidak bisa berterima kasih kepada suami mereka, walaupun sang wanita ini atau sang istri ini lebih percaya dan taat kepada Allahnya. Begitu Pak. Jadi derajatnya sangat berbeda di sini. Nah, kalau di dalam kekristenan, suami tidak boleh kita istri tidak boleh tunduk kepada suami yang suaminya tukang mabuk-mabukan, suami yang tukang misalnya gini, kita lagi ibadah ya tiba-tiba di tonjokin dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Yang penting harus melayani suami, yang melayani dan melayani tidak boleh. Harus ada keseimbangan. Kalau si istri orangnya taat misalnya di gereja, dalam pelayanan, rajin berdoa, lalu keseimbangan dalam tugas rumah tangga yang dilakukan, ya, itu sudah memiliki derajat yang lebih tinggi bisa dibandingkan daripada kelakuan suami. Nah, di sini tidak wajib istri harus taat apa yang dimau suami. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, sudah jelas, Pak Pri. Mungkin ada yang belum jelas mungkin? Sudah jelas, cukup lain waktu. Ini Bu, boleh saya kapan-kapan chat pribadi Bu?
Bu Fatimah? Oh boleh, siap, silakan. Boleh, nggak apa-apa ya. Silakan. Jika ada, kalau tidak Iya. mengganggu waktunya. Enggak. Terima kasih Bu Fadilah ya. Iya, Ya, siap. sama-sama, Oke. Pak. Terima kasih Ya, Pak Tuhan Pri. berkati ya Pak ya, tetap semangat Tuhan Pak. memberkati, Bu. Ya, Pak. Iya, oke. Oke, sepertinya kita sudah sampai 2 jam ya Bu ya. Kita sudahi ya Bu Nggak ya. terasa ya. Wah, Iya, tidak terasa. ya nanti part kedua lagi. Ini padahal baru bab poligami doang ya kayaknya. Nah, ini belum masalah-masalah yang lainnya ini sebenarnya. Ya. Oke, Ya. teman-teman semuanya, dengan sangat sedih sebenarnya harus menyelesaikan karena sudah 2 jam ya. Nah, kita buat lagi nanti part kedua, lebih seru lagi kalau bisa ya nanti mungkin bisa dihadirkan banyak wanita nanti ya. Jadi biar lebih terbuka. Nah, wanita di sini boleh dari Kristen maupun boleh dari Islam, semuanya terbuka. Dan Semua yang wanita yang belum menikah, yang sudah menikah boleh ikut Iya. bertanya. Jadi intinya setiap kita dalam rumah tangga itu boleh diperdiskusikan ya Bu ya. Boleh bertanya. Iya. Nah, jadi nanti yang berikan jawaban Bu Fadila atau saya, silakan. Jadi teman-teman mau nanya siapa yang mau jawab silakan, begitu saja ya. Oke, kita sudah ya Bu. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, oke. Oke. Saya Pak Bu Fatimah? Gantian Ibu saja. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kau yang kami agungkan, kami muliakan dan kami puji Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah menyelesaikan Tuhan, tugas kami Tuhan dalam sharing firman-Mu Tuhan, dalam sharing mengenai tanya jawab tentang wanita dan keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi edukasi buat kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan kami kembalikan lagi kepadamu Tuhan, agar apa yang kami sampaikan pada malam hari ini Tuhan berkenan di matamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan-kesalahan kami, baik dalam bertutur kata Tuhan yang tidak berkenan daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, jauhkan kami dari roh kesombongan Tuhan, agar setiap segala sesuatu yang kami sampaikan ini Tuhan bisa menjadi berkat buat kami semua, buat saudara-saudara seiman maupun saudara-saudara yang di luar iman Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segalanya. Haleluya, amin. Amin. Oke Bu ya, kita tutup ya Bu. Terima kasih teman. Salam semuanya.